Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Shalom, selamat bergabung para pendengar di episode lain Radio WLC pada hari ini. Saya Mario Nugraha. Dan saya Doni Alexander. Kita telah membicarakan tentang ujian-ujian. Dan secara khusus satu ujian yang sangat penting. Iya, dan Anda tahu Doni, ujian-ujian selalu menegangkan. Saya biasanya menyelesaikan ujian dengan baik, tapi saya harus memberitahu Anda, salah satu kesenangan menjadi orang dewasa dan menyelesaikan sekolah saya adalah karena saya tidak perlu mengikuti ujian lagi. Ya, benar. Saya pun sama. Ada beberapa ujian yang sangat sulit di luar sana. Institut Teknologi India adalah salah satu program teknik ternama di seluruh dunia, dan ujian masuk ke kampus itu disebut sebagai salah satu yang terberat di dunia. Ya, itu masuk akal. Orang-orang India yang saya temui semuanya sangat cerdas dan unggul dalam bidang teknologi, Doni. Nah, tes atau ujian lain yang banyak mendapat peringkat sebagai yang tersulit di dunia adalah Gaokao. Pernahkah Anda mendengarnya, Doni? Gaokao? Tidak terdengar familiar sepertinya. Oke, ini adalah ujian masuk universitas yang diberikan di Cina. Sebagai ujian masuk perguruan tinggi, Gaokao mencakup semua mata pelajaran. Kesulitan utama sehubungan dengan tes ini adalah adanya tekanan besar yang diberikan pada siswa, orang tua mereka, dan para guru mereka. Seluruh masa depan akademis Anda bergantung pada hal ini dan seperti yang Anda dapat bayangkan, terjadi peningkatan yang mengejutkan pada gangguan saraf, depresi klinis, dan sayangnya sampai bunuh diri yang terkait dengan stres berat dari ujian yang satu ini, Doni. Wow, saya tadinya berpikir ujian masuk ke ITB yang paling berat, Mario. Nah, ada satu tes lain. Mungkin tidak seterkenal Gaokao, tapi tes ini secara konsisten menduduki puncak daftar tes tersulit di dunia di antara mereka yang mengetahuinya. Coba tebak, Mario, kira-kira tes apa yang saya maksud? Baik. Saya rasa itu adalah tes yang terkait dengan ilmu pengetahuan atau hukum mungkin. Beberapa tes untuk ahli bedah saraf atau astronot, fisikawan teoritis? Bukan. Ini adalah tes yang relatif tidak dikenal yang disebut knowledge atau pengetahuan dalam bahasa kita. Nah, tes ini ada di Inggris. Untuk apa? Untuk menjadi ketua geng di Oxford atau Cambridge? Atau apa, Doni? Kedengarannya seperti ujian masuk ke kampus, ya kan? Tapi bukan. Ini adalah ujian yang harus diambil oleh para sopir taksi London untuk mengemudikan taksi hitam yang ikonik di London. Oh, untuk taksi, supir taksi. Ya, tes ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pelajari dari GPS. Para calon supir taksi hitam ini tidak hanya harus mempelajari nama-nama dari masing-masing jalan, tetapi mereka juga harus mengetahui arah mana yang akan mereka tempuh. Ujian ini juga menguji pengetahuan mereka tentang monumen-monumen, patung-patung kecil, restoran-restoran, pub, dan toko-toko. Intinya, semua hal yang mungkin digunakan oleh seseorang sebagai pengenal jalan. Oke, dan itu tentu saja bisa berubah seiring waktu. Ya, benar. Mereka hanya akan fokus pada radius 10 km, dan meskipun itu mungkin tidak terdengar banyak, tapi area ini berisi 25.000 jalan. Beberapa dari jalan itu ada yang merupakan jalan buntu pada ujungnya. Jalan yang lain ada yang memutar, banyak yang satu arah. Dan di samping dari masing-masing dari jalan itu, sebelah menyebelah, dipenuhi dengan banyak kantor dan monumen-monumen yang masing-masing harus diketahui oleh orang yang mengikuti tes tersebut. Wow! Setiap sekolah, setiap taman, setiap gedung pemerintah, setiap museum, tidak hanya harus diketahui, tapi orang yang mengikuti tes harus menunjukkan bahwa dia tahu cara tercepat, yang langsung mengarah untuk sampai ke sana. Ujian ini terdiri dari serangkaian tes, yang semuanya harus dilulusi, menggunakan sistem gugur. Jadi jika sudah gagal di tahap tertentu, Anda tidak akan melangkah ke tahap berikutnya. Oke, itu mengesankan. Terutama ketika kita menyadari bahwa kota London sudah sangat tua. Banyak dari jalan-jalannya yang mengarah kemana-mana. Kota-kota lain yang tidak setua London cenderung memiliki jalan-jalan yang ditata membentuk persegi. Tetapi tidak di London. Berapa biaya untuk mengikuti tes itu, Doni? Nah, terakhir yang saya dengar, biaya pendaftaran untuk mengikuti tes itu adalah 600 pounds, atau sekitar 11.500.000 rupiah. Tapi ketika Anda memperhitungkan pendapatan yang hilang karena banyaknya waktu yang dibutuhkan untuk belajar agar dapat lulus dari ujian itu,
dan banyak pelamar yang mengikuti kelas full-time, total biayanya dapat mencapai 70.000 pounds atau 1,3 miliar rupiah. Wow, itu gila. Apakah ini adalah ujian yang harus diambil oleh semua pengemudi taksi di London? Tidak, ujian ini hanya khusus untuk mereka yang mengemudikan taksi hitam yang terkenal itu. Tapi, karena mereka adalah ikon di London, mereka memiliki keunggulan dibandingkan taksi lain. Dan mereka juga mendapat penghasilan lebih. Menakjubkan. Saya baru tahu sekarang ternyata ada ujian yang seperti itu, Doni. Ya, tapi memang saya pribadi sangat senang karena telah berhasil melewati beberapa tes dan ujian. Ya, tapi Anda belum melewati semuanya, Mario. Saya juga belum. Seluruh umat manusia menghadapi satu ujian terakhir, seperti tes knowledge untuk taksi hitam tadi. Tes ini memiliki beberapa fase yang berbeda. Ada 3 tepatnya. Para pendengar, kami telah membicarakan tahap pertama dari ujian akhir ini di episode sebelumnya, dan jika Anda melewatkan program itu, saya mengajak Anda untuk mencarinya. Ya, episode itu berjudul Ujian Terakhir Fase Pertama. Anda dapat menemukannya di situs web kami. Cukup klik pada ikon radio WLC dan kemudian pilih Bahasa Indonesia. Kami juga telah mengunggahnya ke YouTube, jadi Anda dapat mendengarnya di sana. Cari saja channel YouTube kami, WLC Radio Bahasa Indonesia. Hal yang buruk dari ujian terakhir adalah sama seperti tes knowledge tadi. Ujian ini juga menggunakan sistem gugur, lulus atau gagal. Tidak ada kredit per tahap yang diberikan di sini. Tapi kabar baiknya adalah bahwa Bapa Surgawi ingin Anda lulus. Jadi dia sudah memberitahu kita bagaimana caranya agar kita bisa melulusinya. Iya benar, jadi dengan kata lain, dia memberi kita kunci jawabannya, Doni. Ya, tepat sekali Mario. Oke, Mario, tolong buka pasal itu untuk kita. Para pendengar, jika Anda juga ingin membukanya di rumah, ini ditemukan dalam kitab Wahyu pasal 14. Ya, kitab Wahyu pasal 14 ayat 6-11. Pasal ini menyampaikan ujian terakhir sebagai pesan yang dibawa oleh 3 malaikat. Fase pertama dari ujian ini terkandung di dalam pesan yang disampaikan oleh malaikat pertama. Fase kedua, bagian yang akan kita bahas pada hari ini, tercakup dalam pesan yang disampaikan oleh malaikat kedua. Oke Mario, jika sudah dapat silakan dibacakan. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6-11. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan dia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Yahwa dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut dan semua mata air." Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya." Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, "Jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Yahwa yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan dia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu, dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Tahap pertama dari ujian terakhir ini, yang sudah disampaikan melalui pesan dari malaikat pertama, adalah sebuah panggilan untuk kembali menyembah Sang Pencipta pada hari yang telah disucikan dan ditetapkannya, yang tentu saja ditentukan atau dihitung dengan menggunakan kalender lunisolarnya, yang ditetapkan pada masa penciptaan. Pesan ini juga menyerukan penolakan total terhadap paradigma modern tentang bumi yang bergerak, sebuah ajaran yang dengan tegas ditolak oleh Alkitab. Iya, kita harus menyembah Yahwa sebagai pencipta dari ciptaannya, bukan berdasarkan model palsu yang diciptakan setan. Ya, dan malaikat kedua yang menyampaikan ujian terakhir tahap yang kedua, mengumumkan bahwa Babel besar itu telah jatuh. Kitab Wahyu bahkan menjelaskan alasan dari kejatuhan Babel. Mario, tolong bacakan kembali apa yang dikatakan oleh malaikat yang kedua di ayat 8. Sudah rubuh Babel kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Fakta bahwa Yohanes melihat para malaikat terbang di tengah-tengah langit adalah penting. Dan di situ dinyatakan bahwa pesan yang mereka beritakan adalah untuk semua orang di seluruh dunia. Kita perlu memperhatikan poin penting ini karena orang Kristen secara keseluruhan cenderung sangat meremehkan pesan malaikat yang kedua. Nah, buka kitab Wahyu pasal 18. Di situ kita mendapatkan dampak yang ditimbulkan dari pesan yang telah disampaikan oleh malaikat kedua, dan seperti yang Anda bisa lihat, beberapa bahasa pesan dari malaikat kedua diulangi di sini. Oke, tolong bacakan kitab Wahyu pasal 18 ayat 4 dan 5. Baiklah, di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Keluarlah kamu, hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya,
dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Ketika surga mengumumkan bahwa Babel telah jatuh, maka kita perlu memberi respon pada seruan tersebut. Dan responnya adalah meninggalkan Babel. Oke, mari mundur sebentar Doni. Kita jelas menggunakan sebuah simbol di sini. Kebanyakan orang saat ini tidak tinggal di Irak, sehingga mereka tidak dapat secara fisik meninggalkan Babel. Ketika saat ini mereka tidak berada di sana. Jadi Babel adalah simbol untuk apa? Dalam kitab suci, Babel adalah simbol dari Roma, bukan kota Romanya. Tapi secara spesifik itu adalah gereja Katolik Roma. Katolik atau Roma, hampir seluruhnya menjadi pihak yang bertanggung jawab atas bagian besar ajaran salah yang ada di dalam dunia Kristen dewasa ini. Belum lagi kesalahan-kesalahan dalam sains yang tidak sedikit. Dalam kitab suci, anggur adalah sebuah simbol dari doktrin palsu. Malaikat kedua menyatakan bahwa Babel telah jatuh justru karena Babel telah memabukkan semua bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan ini bukan hanya dengan jemaatnya sendiri. Kita berbicara tentang seluruh dunia di sini. Baik, bisakah Anda memberi kami contoh beberapa kesalahan yang dilakukan Roma di seluruh dunia? Dari mana ya saya harus memulainya? Jumlahnya begitu banyak, Mario. Oke, ini salah satunya. Apa nama kalender modern yang kita semua gunakan? Kalender Gregorian. Ya, begitulah namanya di luar negeri. Di Indonesia disebut kalender Masehi, Doni. Nama kalender ini berasal dari mana? Kalender ini dinamai berdasarkan nama Paus Gregorius ke-13. Ya. Jadi ini adalah sebuah penipuan yang kejam. Orang-orang yang hanya mengetahui sedikit sejarah akan menunjukkan bahwa transisi kalender Julian ke Gregorian dan dengan benar menunjukkan bahwa tidak ada hari dalam sebuah minggu yang hilang. Oleh karena itu mereka menganggap bahwa mingguan modern adalah sinonim dengan mingguan Alkitab dan itu tidak benar. Ya, tentu saja tidak, Doni. Kalender Julian awal memiliki 8 hari dalam setiap minggunya. Dan ketika orang Romawi mengadopsi model 7 hari per minggu, mereka tidak mengadopsinya dari orang Yahudi, tetapi dari agama misteri Persia, dari paham Mitra. Anda dapat membuktikan dari sejarah bahwa ketika mingguan 7 hari memasuki kalender Julian, itu dimulai pada hari Sabtu dan berakhir pada hari Minggu. Ini adalah bagian besar dari anggur Babel dan merupakan salah satu cara utama Roma membuat semua bangsa mabuk dengan anggurnya. Dan jangan lupa, adalah anggota dari Yesuit sendiri yang membuat kalender Masehi atau kalender Gregorian. Christopher Clavius adalah seorang astronom Yesuit dan di bawah perlindungan Paus Gregorius XIII, dialah orang yang membuat modifikasi tertentu pada kalender berhala Julian dan mengubahnya menjadi kalender Gregorian kepausan atau kalender Masehi. Iya, saya ingat betapa terkejutnya saya ketika mengetahui bahwa ketika gereja Katolik pertama kali memperkenalkan kalendernya pada tahun 1580-an, seluruh gereja Protestan di Eropa menolaknya karena mereka memandangnya sebagai perangkat Katolik Roma. Iya, benar. Tapi sayangnya, kita tidak lagi melihatnya seperti itu pada zaman sekarang. Tetapi orang-orang Protestan abad ke-16 tahu bahwa apapun yang dipromosikan oleh gereja Katolik harus diwaspadai. Seperti yang dikatakan sebuah perumpamaan kuno, siapa yang mengendalikan kalender, mengendalikan dunia. Bahkan negara-negara non-Kristen menggunakan kalender kepausan sampai tingkat tertentu. Negara terbaru yang mengadopsi penggunaannya adalah Arab Saudi pada 1 Oktober 2016. Nah, para pendengar, saya ingin benar-benar memperjelas hal ini. Alasan mengapa kalender begitu penting adalah karena fakta bahwa kalenderlah yang mengontrol kapan kita libur dan kapan kita bekerja. Mayoritas orang Kristen merayakan hari Minggu untuk menghormati kebangkitan Yahusua pada hari pertama di setiap minggu. Orang-orang Yahudi dan para penganut Protestan yang percaya bahwa hukum ilahi masih berlaku, melaksanakan ibadah pada hari Sabtu. Dan umat Islam pergi ke masjid untuk sholat pada setiap hari Jumat. Ya, dan masalahnya adalah, meskipun hari Minggu adalah hari pertama dari mingguan modern, tapi itu bukan hari kebangkitan Yahusua yang sebenarnya. Jadi, itu bukan hari Sabat menurut Alkitab, karena siklus mingguan dari minggu Alkitab diperbaharui setiap bulan. Siklus mingguan kedua kalender ini jelas tidak selaras. Kalender Masehi atau kalender kepausan, sama seperti kalender para penyembah berhala yang sudah ada sebelumnya, memiliki siklus mingguan yang tidak berlanjut. Sedangkan kalender Alkitab tidak. Mingguan kalender Alkitab selalu dimulai ulang setiap hari bulan baru. Kita dapat melihat sisa-sisa metode penghitung waktu kuno ini dalam kalender modern di mana Pasca Easter selalu berpindah setiap tahun. Ya, itu benar. Pada konsili Nisia pada abad keempat, Roma mengesampingkan perayaan Pasca Passover yang ditentukan menurut kalender lunisolar Alkitab. Perayaan yang dirayakan oleh semua orang Kristen mula-mula adalah Pasca Passover dan Hari Raya Buah Sulung, hari di mana Kristus bangkit selama berabad-abad. Tetapi di konsili Nisia, Roma mengesampingkannya dan menggantinya dengan perayaan Pasca Easter, sebuah perayaan para penyembah berhala yang ditentukan dengan kalender para penyembah berhala, yaitu kalender Julian, yang merupakan kalender matahari. Ya, dan saya ingin menambahkan sedikit, Doni, bahwa orang-orang Yahudi mengetahui hal ini.
Jika ada yang bersikeras bahwa hari Minggu benar-benar menjadi hari kebangkitan Kristus, atau hari Sabtu adalah benar-benar hari Sabat Alkitab karena pada saat itulah orang Yahudi beribadah, saya hanya ingin mengatakan bahwa itu adalah alasan yang salah. Para sarjana Yahudi sendiri tahu bahwa hari Sabtu bukanlah hari Sabat yang Alkitabiah. Heinrich Graetz adalah seorang cendekiawan Yahudi yang menulis buku yang berjudul Sejarah Yahudi, yang dia tulis secara mendalam dalam beberapa volume. Saya punya kutipannya yang ingin saya bagikan. Nah, ini dari volume kedua dari serial bukunya, dan faktanya, buku ini diterbitkan oleh Jewish Publication Society di Amerika Serikat pada tahun 1893. Jadi, sekali lagi, para sarjana Yahudi mengetahui fakta yang sebenarnya. Nah, dengarkan ini. Ketika berbicara tentang perubahan yang dibuat oleh Roma di Konsili Nisea, dia menulis, "Kekristenan berpikir untuk merayakan kemenangannya, tetapi hanya berhasil mengkhianati kelemahan dan perpecahan internalnya. Di kesempatan ini, pada penampilan resmi pertamanya, tidak ada jejak karakter aslinya. Di Konsili Nisea, benang terakhir yang menghubungkan kekristenan dengan induknya, agama Yahudi, telah terputus. Perayaan Paskah Easter hingga saat itu telah dirayakan sebagian besar pada waktu yang sama dengan Paskah Passover Yahudi, dan memang hari-hari perayaannya dihitung dan ditetapkan oleh Sanhedrin di Yudea, tetapi di masa kemudian, perayaan Paskah Easter telah dibuat terlepas sama sekali dari kalender Yahudi." Nah, Doni dan para pendengar, Graetz kemudian mengutip perkataan Kaisar Konstantinus dengan berkata, "Adalah tidak pantas jika pada hari raya tersuci ini, kita harus mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Untuk selanjutnya, marilah kita tidak memiliki kesamaan dengan orang-orang yang menjijikan ini. Sang Juru Selamat kita telah menunjukkan kepada kita jalan yang berbeda. Sungguh tidak masuk akal jika orang-orang Yahudi masih bisa menyombongkan diri jika kita tidak lagi dalam posisi merayakan Paskah tanpa bantuan aturan atau perhitungan mereka." Iya, begitulah faktanya. Dan selama berapa abad sejak dari saat itu, dunia telah mengikuti jejak Roma. Hari-hari kita untuk bekerja, berlibur, dan beribadah telah ditentukan dengan kalender, dan pada hari ini, dunia telah bersatu dalam menggunakan kalender Roma yang dikembangkan oleh para ilmuwan Yesuit mereka. Iya, dan ini berarti kita semua baru saja sejalan dengan para Yesuit, ya kan? Dan kita bahkan belum menyadarinya. Masalahnya adalah, jika adalah penting untuk merayakan satu hari secara khusus di atas hari yang lain, jika adalah penting untuk beribadah pada suatu hari tertentu dalam sebuah minggu, dan bukannya katakanlah hari Rabu, maka kalender yang Anda gunakan untuk menentukan hari itu adalah juga sama pentingnya. Benar, dan itu semua adalah bagian dari Anggur Babel. Penetapan garis tanggal internasional pada tahun 1884 merupakan langkah maju yang besar dalam memaksa negara-negara untuk meminum anggur kalender kepausan ini, karena Amerika Serikat pada akhirnya mengharuskan semua perjanjian internasional yang dia masuki, semuanya harus ditulis menggunakan tanggal Gregorian, tanggal kalender Masehi. Jika suatu negara ingin membuat perjanjian dengan Amerika Serikat, walaupun jika negara itu menggunakan kalender yang berbeda, maka perjanjian itu harus menggunakan sistem penentuan waktu buatan Paus. Oke, itu menarik. Kita tidak berpikir tentang perdagangan internasional ada kaitannya dengan Anggur Babel, tetapi itu jelas memainkan peran, ya kan? Ya, tentu. Banyak negara saat itu masih menggunakan kalender Julian. Kesulitan yang terjadi akibat penggunaan lebih dari satu metode pengaturan waktu di dunia jelas terlihat oleh efek bencana kalender Republik Prancis. Pada saat Revolusi Prancis, mereka mengerti bahwa kalender kepausan mempromosikan hari Minggu, dan mereka ingin menghapusnya sama sekali. Jadi mereka membuat kalender dengan minggu yang berisi 10 hari. Mereka bahkan membuat jumlah jam dalam hari mereka hanya terdiri dari 10 jam, bukan 24 jam. Mereka menyebutnya waktu desimal. Oh ya, negara Soviet melakukan hal yang sama, Doni. Pada tahun 1929, mereka menetapkan pada apa yang mereka sebut Neprerivka, atau minggu tanpa interupsi. Durasinya 5 hari dan itu menjadi sangat mengganggu masyarakat. Dan kemudian mereka benar-benar mengubahnya menjadi 6 hari per minggu pada tahun 1931. Mereka tidak kembali ke kalender Masehi Gregorian hingga mereka harus berkoordinasi dengan sekutu selama Perang Dunia Kedua. Dan seperti orang Prancis, tujuannya adalah untuk menjauh dari metode penetapan waktu kepausan di mana hari Minggu dimuliakan. Tetapi apakah Anda melihat bagaimana eksperimen itu gagal? Baik Soviet dan Prancis akhirnya kembali ke kalender kepausan dan model 24 jam per hari. Karena begitulah Babel. Dia telah membuat semua bangsa telah mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Oke Doni, tadi Anda menyebutkan sesuatu tentang pengaruh Yesuit pada bidang sains juga. Kita akan istirahat sejenak, tapi saya ingin kita membahas itu nanti saat kita kembali. Tidak masalah Mario. Baik, para pendengar, kami akan segera kembali.
Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Pernahkah Anda merasakan gempa? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda lari keluar karena khawatir bangunan itu runtuh? Atau apakah Anda bahkan tidak menyadari apa yang sedang terjadi? Mungkin itu terjadi di malam hari, dan Anda sedang tertidur lelap, dan Anda baru mengetahuinya keesokan paginya saat Anda menonton berita. Siapapun yang pernah selamat dari gempa bumi yang benar-benar dahsyat akan memberitahu Anda bahwa gempa yang terjadi tersebut telah mengubah hidupnya untuk selamanya. Setiap bencana yang mematikan akan berdampak seperti itu. Gempa tidak hanya akan merusak piring-piring Anda atau menghancurkan pusaka-pusaka keluarga Anda. Orang-orang yang selamat dari gempa bumi yang kuat akan mempertanyakan, kemana mereka akan melangkah dalam kehidupan ini? Apakah prioritas mereka sudah sesuai? Apakah ada sesuatu dalam hidup mereka yang ingin mereka ubah? Alkitab mengungkapkan bahwa antara sekarang dan masa kembalinya Yahuswa akan ada 5 gempa bumi yang kuat. Rangkaian gempa bumi ini berfungsi sebagai sistem peringatan dini surga. Gempa-gempa adalah penanda penting, peristiwa-peristiwa akhir zaman. Yahwa mengirimkan gempa-gempa ini agar orang-orang dapat terbangun untuk menyelidiki hati mereka dan mengatur ulang prioritas-prioritas mereka. Anda tidak perlu terkejut ketika hal ini terjadi. Kitab suci dengan jelas telah menggambarkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di sekitar gempa-gempa ini, sehingga Anda dapat mengetahui apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya. Untuk mempelajari tentang sistem peringatan dini surga ini, kunjungilah worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC, pilih bahasa Indonesia, dan cari episode yang berjudul Peringatan 5 Gempa Bumi Dahsyat akan terjadi. Yahwa ingin Anda tahu apa yang akan terjadi. Dengarkan Peringatan 5 Gempa Bumi Dahsyat akan terjadi di worldslastchance.com. Anda juga dapat mendengarkannya di YouTube. Oke, jadi di fase kedua dari ujian terakhir ini telah dikumandangkan bahwa Babel telah jatuh karena dia telah membuat semua bangsa mabuk dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Nah, karena anggur yang murni atau jus anggur yang tidak difermentasi adalah simbol untuk doktrin yang murni, maka anggur yang difermentasi adalah simbol untuk doktrin yang salah. Doni, Tadi Anda menyebutkan bahwa serikat Yesuit bertanggung jawab dalam mempengaruhi bidang sains atau bidang ilmu pengetahuan. Apa hubungan hal ini dengan anggur doktrin palsu? Oke, Anda masih ingat pada tahap pertama dari ujian terakhir ini, seruan dari malaikat pertama adalah untuk kembali menyembah Yahwa sebagai pencipta langit dan bumi. Ini berarti bahwa kita harus menerima ciptaan sebagaimana yang telah dipaparkan di dalam kitab suci, bukan seperti yang diajarkan oleh ilmu pengetahuan palsu atau sains palsu. Para Yesuit telah memegang peran utama dalam mempromosikan model ciptaan palsu setan. Banyak astronom terkemuka dunia adalah anggota Yesuit. Mereka telah mendorong heliosentrisme, paham yang mengajarkan bahwa bumi ini bulat dan berputar mengelilingi matahari, sebagai lawan dari ajaran Alkitab tentang geosentrisme, di mana matahari dan bulan berputar di atas bumi yang datar dan tidak bergerak. Mereka telah mendorong teori bumi bulat meskipun fakta bahwa geometri bola membuktikan kesalahan dari teori bola bumi yang konon kelilingnya sepanjang 40.000 km di lingkar Khatulistiwa. Oh ya, kita tidak bisa melupakan fakta bahwa serikat Yesuit didirikan pada abad ke-16 sebagai respon terhadap kebenaran yang terungkap di bawah reformasi Protestan. Serikat Yesuit adalah senjata Katolik dalam perang mereka melawan terang yang baru. Mereka berada di garis depan kontra reformasi. Ya, dan kita bisa mengatakan bahwa mereka masih tetap sama. Berapa banyak orang saat ini yang tahu bahwa teori Big Bang adalah penemuan seorang imam Katolik Roma? Mungkin tidak banyak, Doni. Seorang imam Katolik dari Belgia bernama Georges Lemaitre yang mengajar mata kuliah fisika di Universitas Leuven. Iya, itu Universitas Katolik Roma. Iya, dia adalah seorang matematikawan dan astronom. Dialah yang mengemukakan teori Big Bang tentang asal-usul alam semesta. Bagaimana Anda menyelaraskan teori Big Bang dengan kitab Kejadian pasal 1 atau kitab Mazmur pasal 19, kitab Ibrani pasal 11 ayat 3, kitab Yesaya pasal 40 ayat 26, atau kitab Mazmur pasal 33 ayat 6? Semua ayat-ayat ini dan masih banyak lagi menyatakan Yahwa sebagai pencipta, bukan hanya bumi, tetapi juga alam semesta. Iya, ajaran ini saling eksklusif, ya kan? Anda dapat meyakini salah satunya, tapi Anda tidak bisa meyakini keduanya dan tetap konsisten. Dan jika Anda menganut teori Big Bang, pada dasarnya Anda menyebut Yahwa sebagai pembohong. Menurut saya, kebanyakan orang tidak menyadari sejauh mana Yesuit telah menyusup ke dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya astronomi. Dan mengapa? Coba tanyakan pada diri sendiri, mengapa? Mengapa sebuah serikat keagamaan melibatkan dirinya dengan sains, khususnya astronomi? Baiklah, saya akan memberitahu Anda. Itu
agar melalui pengaruh mereka dapat memaksakan paradigma palsu iblis di dunia. Ini adalah anggur Babel. Dan sebagai astronom terkemuka, para Yesuit berada dalam posisi yang sempurna untuk mempengaruhi para ilmuwan di seluruh dunia. Benar, saya pernah mencari di Google Observatorium Vatikan. Saya penasaran ingin mengetahuinya karena Anda benar, Doni. Apa yang dilakukan sebuah serikat keagamaan sehingga mereka begitu dalam melibatkan diri mereka dengan bidang sains dan astronomi? Nah, ini dia. Tunggu saya tampilkan dulu di monitor. Nah, ini di situs Wikipedia dikatakan, gereja telah lama memiliki minat dalam bidang astronomi karena astronomi menjadi dasar dari kalender yang digunakan untuk menentukan hari-hari raya dan pasca Easter. Nah, itu dia. Siapa yang mengendalikan kalender, mengendalikan dunia? Dan ini bukan hanya sebuah minat yang bersifat sepintas lalu. Tidak hanya terbatas pada kalender. Para astronom Yesuit dikenal di seluruh dunia karena pengetahuan dan observatorium mereka. Teleskop teknologi canggih Vatikan adalah bagian dari Observatorium Internasional Mount Graham di Arizona di Amerika Serikat. Ya, benar. Dan apakah Anda bisa melihat bagaimana dalam posisi pengaruh dan kekuasaan seperti itu, Vatikan diterima sebagai otoritas di seluruh dunia? Hal ini memungkinkan mereka untuk menyebarluaskan ilmu palsu mereka yang menghujat, yang bertentangan dengan kebenaran penciptaan yang dituliskan di dalam kitab suci. Tepat pada saat malaikat pertama menyerukan untuk kembali menyembah Sang Pencipta, dan malaikat kedua mengumumkan kejatuhan Babel, karena telah membuat semua bangsa mabuk dengan anggur dari doktrin-doktrin palsunya. Iya, Doni, mari kita berbicara lebih banyak tentang Babel yang telah membuat semua bangsa minum anggur hawa nafsu cabulnya. Apalagi yang bisa Anda ceritakan tentang hal ini dan bagaimana kaitannya dengan dunia internasional? Nah, ada bagian lain yang bisa menjelaskan hal ini, Mario. Tolong buka kitab Wahyu pasal 18, bacalah ayat 1-5 setelah Anda mendapatkannya. Pesan ini sejalan dengan peringatan malaikat kedua. Baiklah, kemudian daripada itu, aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ia berseru dengan suara yang kuat. Katanya, sudah rubuh Babel kota besar itu, dan dia telah menjadi tempat kediaman roh-roh jahat, dan tempat bersembunyi semua roh najis, dan tempat bersembunyi segala burung yang najis dan yang dibenci. Karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Oke, berhenti dulu di situ, Mario. Percabulan adalah menyatukan apa yang tidak boleh disatukan dengan mengadopsi kalender kepausan untuk penggunaan sipil. Roma benar-benar telah memaksakan kehendaknya pada semua bangsa di bumi. Lebih jauh, pedagang-pedagang bumi yang dimaksud di sini telah menjadi kaya dengan mengadopsi kalender yang sama ini. Nah, itu bagian yang saya belum pahami, Doni. Apa hubungan paus dengan para pedagang di bumi, selain menentukan hari-hari kerja mereka? Apakah ada koneksi lain yang tidak saya lihat di sini, Doni? Iya, kita sudah membahasnya secara singkat di segmen pertama kita, dan itu adalah pembentukan garis tanggal internasional. Ini benar-benar dilakukan secara sewenang-wenang dan membagi dua tanggal kalender yang saling mengikuti. Itu terletak kira-kira di garis meridian ke-180. Kira-kira, tapi dianggap tepat. Coba Anda lihat di bola dunia, dan itu benar-benar berbentuk siksak. Bagian paling timur Rusia sebenarnya tumpang tindih dengan bagian paling barat di Amerika Serikat. Dan apalagi pulau-pulau di Pasifik. Garis tanggal internasional ini membentuk garis siksak yang bolak-balik dan bahkan naik turun. Benar-benar tidak teratur dan sama sekali tidak beralasan. Oh, alasannya ada, Mario. Dan itu adalah uang. Salah satu perubahan terbaru pada garis tanggal internasional terjadi ketika pemerintah Kiribati mengumumkan akan mengubah garis tanggal internasional yang melalui wilayahnya. Mereka mendorong garis tanggal lebih jauh ke timur daripada yang pernah terjadi sebelumnya untuk mencakup kepulauan Gilbert, Phoenix, dan lain. Saya yakin ada sejumlah alasan untuk melakukannya, tetapi mereka menemukan alasan lain yang menguntungkan mereka secara finansial. Dan itu adalah bahwa mereka tiba-tiba menjadi pesaing dalam perlombaan untuk menjadi negara pertama dalam menyambut milenium baru pada tanggal 1 Januari tahun 2000 silam. Ya. Persaingan untuk dapat mengklaim sebagai yang pertama menyambut abad ke-21 cukup ketat. Itu yang saya ingat, Doni. Dan orang-orang benar-benar berpergian ke tempat-tempat seperti itu hanya agar mereka bisa menjadi orang pertama yang menyambut milenium baru. Iya, dan dengan begitu Anda mendapat banyak uang dari para turis. Ya, tentu saja. Dan jangan lupa, desakan pemerintah Amerika Serikat bahwa setiap perjanjian yang dibuat dengan pemerintah mereka harus mencantumkan tanggal kalender Masehi. Ini terjadi pada tahun 1880-an ketika perdagangan internasional berkembang pesat. Dengan kemajuan teknologi kapal uap seperti penemuan baling-baling ulir dan mesin majemuk, membuat kapal uap mampu melintasi lautan dengan lebih ekonomis. Ini semua berbau ekonomi. Dolar menguat atau pound sterling atau apapun.
Jika itu mendatangkan keuntungan, orang-orang akan rela mengkompromikan kebenaran demi uang. Oke Mario, mari kita kembali ke kitab Wahyu pasal 18. Teruslah membaca, mulai dari ayat 4 dan baca sampai ayat 8. Ini adalah pesan serius yang sejalan dengan peringatan malaikat kedua, dan itu adalah salah satu yang perlu diperhatikan oleh umat Yahwa pada zaman sekarang. Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, "Pergilah kamu, hai umatku, keluarlah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. Sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Yahwa telah mengingat segala kejahatannya. Balaskanlah kepadanya sama seperti dia juga membalaskan, dan berikanlah kepadanya 2 kali lipat menurut pekerjaannya. Campurkanlah baginya 2 kali lipat di dalam cawan percampurannya. Berikanlah kepadanya siksaan dan perkabungan, sebanyak kemuliaan dan kemewahan yang telah dia nikmati. Sebab ia berkata di dalam hatinya, aku bertahta seperti ratu, aku bukan janda, dan aku tidak akan pernah berkabung. Sebab itu, segala malapetakannya akan datang dalam 1 hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan dia akan dibakar dengan api, karena Elohim Yahwa yang menghakimi dia adalah kuat." Ini adalah alasan malaikat kedua dikirim untuk mengumumkan kejatuhan Babel. Karena setiap orang yang berpegang teguh pada kesalahan Roma setelah kebenaran dinyatakan akan menjadi bagian dari Babel. Dan surga berkata, "Pergi, keluar, waktu hampir habis. Keluarlah sekarang selagi masih bisa." Ya, itulah indahnya kasih Bapa. Dia tidak ingin ada orang yang binasa. Dia ingin semua orang memilih keselamatan. Jika kita mengabaikan perintah untuk meninggalkan Babel, kita menjadi terlibat dalam kejahatannya. Karena itu berarti bahwa kita lebih memilih kebohongan Roma daripada kebenaran Yahwa. Ya, saya pikir bagi banyak orang, ini adalah masalah kenyamanan. Kebenaran itu tidak nyaman. Ini dapat mempengaruhi pekerjaan Anda, status sosial Anda, bahkan pernikahan Anda. Banyak orang yang menikmati persekutuan keluarga gereja mereka dan tidak ingin meninggalkannya. Ada banyak tekanan yang harus ditanggung ketika teman dan keluarga Anda berpikir bahwa Anda telah keluar jalur dan berada dalam ancaman kesesatan karena Anda telah mengadopsi beberapa kebenaran baru yang aneh yang mereka anggap sesat. Ya, itu benar. Kebenaran bisa sangat merepotkan. Tetapi kenyamanan seharusnya tidak pernah menjadi faktor penentu apakah kebenaran diterima atau tidak. Ingat perumpamaan Kristus tentang mutiara yang sangat berharga? Orang itu pergi dan menjual semua yang dia miliki untuk mendapatkan mutiara yang tentu saja merupakan simbol dari menemukan kerajaan surga. Benar, Doni. Dan ada juga perumpamaan tentang orang yang menemukan harta karun di ladang. Dia menjual semua yang dia miliki untuk membeli ladang itu. Kebenaran akan selalu membawa serta salib ketaatan. Itu sulit. Dan memang akan seperti itu. Setan akan memastikannya. Tetapi akan ada bantuan. Akan ada pertolongan. Dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15, Yahwa berkata, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku." Itulah keseluruhan tujuan dari pesan-pesan ini, untuk memperingatkan dunia agar tidak ada orang yang tersesat. Ya, 2 ayat berikutnya cukup membuka mata, Doni. Di sini dikatakan, "Tetapi kepada orang fasik Yahwa berfirman, apakah urusanmu menyelidiki ketetapanku dan menyebut-nyebut perjanjianku dengan mulutmu? Padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku." Ya, para pendengar, kita tentu tidak ingin mengesampingkan firman Yahwa atau membenci tegurannya. Peringatan ini diberikan untuk kebaikan kita karena Dia mengasihi kita. Terlepas dari apakah itu akan terasa nyaman atau tidak, karena yang pasti, hukuman surga terhadap Babel jelas akan lebih buruk lagi. Saya, secara pribadi, saya bersyukur Bapa sangat mengasihi kita sehingga Dia mengirimkan peringatan ini kepada kita. Baik, tetaplah di sini para pendengar. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam segmen kotak surat harian kita. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selama hampir 2000 tahun, orang-orang percaya telah mencari dan merindukan kembalinya Sang Juru Selamat. Selama beberapa generasi, orang-orang Kristen telah hidup dan mati dalam pengharapan akan segera kembalinya Yahuswa. Sayangnya, banyak orang Kristen mulai kehilangan iman mereka. Mereka menunjukkan fakta bahwa orang tua dan kakek nenek mereka, dan bahkan kakek buyut mereka, percaya bahwa Kristus akan kembali dengan segera. Tetapi mereka sendiri sudah tidak lagi percaya. Sekarang bukan waktunya untuk kehilangan iman.
Bahkan, kitab suci sendiri menubuatkan bahwa salah satu tanda akhir zaman adalah hilangnya iman yang nyata. Kitab 2 Petrus pasal 3 ayat 3-4 bernubuat dengan berkata, pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Jika Anda juga bertanya-tanya mengapa Yahusua belum kembali, kitab suci memiliki jawabannya. Carilah program radio yang berjudul Jika Kristus Akan Datang Segera. Di mana dia? Program-program lain yang sudah ditayangkan sebelumnya telah diposting di situs web kami. Anda juga dapat mendengarkannya di YouTube. Sekali lagi, carilah episode yang berjudul Jika Kristus Akan Datang Segera. Di mana dia? Dengarkan selengkapnya di Radio WLC. Jangan sampai Anda kedapatan berada dalam kelompok para pengejek-pengejek. Kembalinya Sang Juru Selamat sudah lebih dekat sekarang dari sebelumnya saat kita baru pertama percaya. Baiklah, ada sebuah pertanyaan yang masuk di kotak surat harian kita, Doni. Mari kita lihat apakah Anda bisa menebak dari mana asalnya. Pertanyaan ini datang dari negara yang memiliki populasi vegetarian tertinggi. California. Saya bilang negara, bukan negara bagian, Doni. Bukan, ini adalah India. India memiliki populasi vegetarian tertinggi di dunia. Menarik. Oh iya, tahukah Anda bahwa India juga memiliki jalan raya tertinggi di dunia? Betulkah? Iya, saya tidak yakin Anda ingin berkendara melewatinya. Tapi jalan itu bisa dilewati. Jalan itu hampir 5.900 meter di atas permukaan laut, atau berada pada ketinggian 19.300 kaki. Wow, itu gila. Tambah 1.000 meter lagi dan Anda akan mulai membutuhkan oksigen. Iya, saya tahu. Dan itu membuat saya bertanya-tanya bagaimana cara mereka membangun jalan itu. Jadi, apa pertanyaan kita dari India? Nah, Lohit dari Gwalior, ya, saya rasa cara saya mengucapkannya sudah benar. Gwalior. Oke, ngomong-ngomong, Lohit punya pertanyaan yang sangat bagus. Saya pikir kita semua bisa belajar darinya. Dia menulis, salam saudara-saudara dalam nama Juru Selamat kita Yahusua. Saya baru-baru ini bertobat dan menerima kebenaran dari Sang Pencipta kita. Saya dibesarkan sebagai orang Hindu. Walaupun orang tua saya taat dan membesarkan kami dengan baik, saya ingin membawa hidup saya sejalan dengan kehendak Yahwa. Sebagai seorang Kristen yang baru, nasihat apa yang Anda dapat berikan kepada saya? Saya suka pertanyaan ini dan saya ingin berterima kasih Lloyd karena telah menanyakannya. Karena kebenarannya adalah, apakah Anda seorang Kristen baru atau selama ini sudah dibesarkan sebagai seorang Kristen? Bagi kita masing-masing, itu akan bergantung pada penyerahan diri kita setiap hari. Itu bergantung pada pertumbuhan pengetahuan kita akan kehendak Yahwa. Ya, ini adalah perjalanan harian, Doni. Tepat. Dan dasar-dasarnya tidak pernah berubah. Berserah pada kehendak Yahwa adalah pilihan hari demi hari, waktu demi waktu. Yahwa tidak akan pernah memaksakan kehendak kita. Terserah kita untuk memilih apakah kita akan mematuhi kehendaknya yang telah dinyatakan atau tidak. Dan itu tidak selalu mudah. Saya tidak tahu bagaimana dengan Anda, Doni, tetapi terkadang hati saya sangat keras untuk bertindak menurut keinginan saya sendiri. Saya pikir kita semua seperti itu, Mario. Ya, satu hal yang membantu saya ketika keinginan saya menjadi keras adalah dengan mengingat bahwa Yahwa adalah pencipta saya. Sebagai pencipta saya, Dia tahu apa yang terbaik untuk saya. Itu poin yang bagus, Mario. Katakanlah mobil Anda mengalami masalah dengan transmisi kopling gandanya. Apakah Anda akan meminta bantuan dari saya? Atau apakah Anda lebih suka meminta bantuan dari Adolphe Kegrisi, jika dia masih ada? Ya, saya tidak tahu siapa itu Adolphe Kegrisi, tapi saya tahu Anda hampir tidak tahu apa-apa tentang mobil, Doni. Jadi, saya tentu tidak mau Anda menjadikan mobil saya sebagai bahan percobaan. Adolphe Kegrisi adalah orang Prancis yang menemukan transmisi kopling ganda. Ya, kalau begitu pasti dia yang saya mau, Doni. Iya, benar. Karena dia lebih tahu dibanding saya. Sama dengan Yahwa sebagai pencipta kita, atau bisa disebut penemu kita. Dia juga tahu apa yang terbaik untuk kita, seperti hubungan interpersonal kita. Disitulah sebagian besar kegembiraan hidup, serta sebagian besar kesedihan dan rasa sakit kehidupan dapat muncul. Buka kitab Imamat pasal 19. Keseluruhan pasal ini sering diabaikan karena kebetulan ada di dalam perjanjian lama. Tetapi prinsip-prinsip yang ada di sini dapat diterapkan pada orang-orang percaya saat ini, sama seperti pada saat Yahwa memberikannya di zaman dahulu. Ayat berapa, Doni? Tolong baca dari ayat 13. Baiklah. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah kau taruh batu sandungan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan, janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah engkau terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu.
melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Yahwa. Perintah Yahwa tidak sembarangan. Dia menginginkan kebahagiaan kita dan dia tahu bahwa jika kita menjalani hidup kita dengan prinsip-prinsip ini, kita akan lebih bahagia dalam hubungan dengan sesama kita. Ya, Alkitab juga memiliki nasihat yang baik untuk keluarga. Kitab Efesus pasal 5 memberitahu kita para pria untuk mengasihi istri kita seperti Kristus mengasihi gereja dan menyerahkan dirinya untuknya. Namun, bertentangan dengan kepercayaan populer, itu tidak berarti bahwa kita bisa memaksakan kehendak kita pada istri kita. Itu berarti bahwa kita akan sangat mengasihi mereka untuk memberi mereka kebebasan penuh untuk memilih. Sama seperti Kristus. Demikian juga, sebagai orang tua, kita tidak boleh menguasai anak-anak kita. Itu benar. Banyak orang tua akan mengutip kitab Efesus pasal 6 ayat 1 untuk anak-anak mereka, Doni. Anak-anak, taatilah orang tuamu. Tapi mereka mengabaikan kitab Efesus pasal 6 ayat 4 yang mengatakan kepada orang tua untuk tidak memprovokasi anak-anak kita sehingga mereka marah. Jadi prinsip-prinsip Yahwa itu sangat seimbang. Bidang lain yang bermanfaat bagi orang percaya adalah mengikuti nasihat Yahwa di bidang kesehatan fisik, mental, dan emosional. Pengobatan modern telah menunjukkan bahwa ada hubungan langsung antara stres dan kesehatan kita secara keseluruhan. Baik, Mario. Tolong buka kitab Amsal pasal 17 ayat 22. Apa yang dikatakan di situ? Tunggu saya buka dulu. Oh ya, di sini dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Oke, ini semua baik dan bagus. Tetapi dalam kehidupan modern, ada banyak penyebab stres. Ya, tapi Yahwa punya jawaban untuk itu juga, Mario. Tolong baca kitab Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Baiklah. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Yahwa dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Yahwa yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yahusua. Ini adalah jawaban untuk mengatasi stres di setiap area kehidupan kita. Kitab suci juga memberikan kita prinsip-prinsip untuk berperilaku baik sebagai majikan maupun karyawan. Yahwa telah memelihara kehendak-Nya yang dinyatakan bagi kita di dalam kitab suci. Ada kedalaman hikmat dalam firman Yahwa yang tidak dapat kita bayangkan. Setiap kebenaran baru menjadi dasar bagi kebenaran yang lebih besar lagi. Jadi, apakah Anda seorang Kristen baru atau telah berada di jalan ini selama bertahun-tahun? Masih ada kebenaran yang harus ditemukan. Benar, saya suka kitab Amsal pasal 4 ayat 20-22. Tunggu, saya buka dulu. Baik, ini dia, di sini dikatakan, hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ya, itu bagus. Dengan menjaga fokus kita pada prinsip-prinsip Yahwa, prinsip-prinsip yang mendatangkan buahnya sendiri, kita akan menjalani hidup kita sesuai dengan kehendak-Nya. Dengan melihat, kita menjadi berubah. Ya, benar Mario. Daud mengatakannya dengan baik di kitab Mazmur pasal pertama. Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2 mengatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Yahwa, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oke, karena Anda telah membahas ini, saya ingin menyelipkan pertanyaan saya sendiri di sini. Bagaimana cara Anda merenungkan Taurat Yahwa siang dan malam? Maksud saya, kita jelas harus melibatkan pikiran kita dengan pekerjaan dan berinteraksi dengan orang-orang. Bagaimana Anda bermeditasi siang dan malam? Nah, saya pikir ada beberapa hal yang perlu diingat jika kita ingin merenungkan firman Yahwa siang dan malam. Jelas, Anda benar. Kita harus fokus pada pekerjaan, berbicara dan berinteraksi dengan rekan kerja kita, pasangan kita, anak-anak kita, dan itu butuh konsentrasi. Jika Anda berada dalam sikap perenungan doa, Anda akan membuat pikiran Anda mengarah kepada Yahwa sepanjang hari. Alih-alih terhubung ke media sosial atau mendengarkan musik selama perjalanan harian Anda, pikiran Anda akan tertuju pada firman Yahwa, memikirkan tentang bagaimana pelajarannya berlaku untuk hidup Anda. Dan ketika Anda membutuhkan bantuan, Anda akan menemukan diri Anda melesat ke surga. Ya, itulah hidup dalam sikap doa. Ya, dan itu dimulai ketika Anda pergi tidur. Caranya? Nah, bagaimana Anda bersantai di malam hari? Saya suka membaca. Ya, saya juga. Saya akan meredupkan lampu latar di ponsel saya dan saya akan membaca buku di situ, Doni. Saya sangat menikmati kisah perpolitikan. Baiklah, jadi Anda membaca sampai Anda mengantuk? Saat Anda tertidur, otak Anda akan dipenuhi dengan apa yang Anda baca. Nah, jika Anda telah membaca ayat-ayat kitab suci, maka Anda akan merenungkan sambil tertidur. Hati Anda akan dipenuhi dengan rasa syukur atas kebaikan Yahwa. Pernahkah Anda memperhatikan bahwa apapun yang Anda pikirkan saat Anda tertidur, itulah yang akan Anda pikirkan saat Anda terbangun? Iya, saya pernah mengalaminya, Doni. Jadi, jika saya pergi tidur dalam keadaan stres pada tagihan,
atau masalah di tempat kerja, atau kehidupan secara umum, kemungkinan besar saya akan bangun di tengah malam dengan perasaan stres pada hal-hal yang saya khawatirkan ketika saya pergi tidur. Jadi apa yang Anda lakukan? Bagi saya sendiri, saya telah menemukan bahwa jika saya membaca kitab Mazmur pasal 34 dan kitab Mazmur pasal 37, saya akan menjadi benar-benar terhibur. Kedua pasal dalam kitab Mazmur itu penuh dengan kepastian untuk hampir semua situasi. Dan saya menemukan bahwa ketika saya bangun di pagi hari, saya biasanya merasa lebih baik. Nah, itulah kondisi di mana Anda merenungkan firman Yahwa siang dan malam. Dan ketika kita melakukan hal seperti ini, maka itu akan menjadi aturan hidup kita, akan membimbing kita, menghibur kita di sepanjang kehidupan kita. Ini cara kita membawa hidup kita sesuai dengan kehendak Yahwa. Dan jika hati Anda belum ingin berserah diri kepadanya, Anda dapat meminta Dia untuk membuat Anda bersedia. Yahwa akan menerima kita dimanapun kita berada. Katakan kepadanya bahwa Anda ingin menjalani hidup Anda selaras dengan kehendaknya. Dan Dia akan menulis hukumnya di hati Anda, sehingga ketika Anda melakukan kehendaknya, Anda akan melakukan apa yang ingin Anda lakukan sendiri. Iya, saya suka itu. Bantuan apapun yang kita perlukan untuk menyelaraskan hidup kita dengan Dia, Dia siap memberikannya kepada kita. Baik para pendengar, jika Anda memiliki pertanyaan untuk Doni, kunjungi saja worldslastchance.com dan klik hubungi kami. Kami senang mendengar dari Anda. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Apakah Anda pernah menderita mabuk kendaraan? Itu tidak menyenangkan, ya kan? Wu Kapsun meminum beberapa obat anti mabuk perjalanan untuk mengatasi mabuk kendaraannya. Sayangnya, pada saat itu dia tidak tahu bahwa dia hamil. Apakah meminum pil merupakan faktor yang berkontribusi atau tidak? Tapi ketika putrinya yang berharga, Lee Hee-ah, lahir pada bulan Juli tahun 1985, dia mengalami kelainan bentuk yang parah. Gadis kecil itu hanya memiliki 2 jari di masing-masing tangan dan ibu jari di tangan kirinya tidak mengandung tulang. Ketika Lee baru berusia 3 tahun, kedua kakinya harus diamputasi di bawah lutut. Wu Kapsun bertekad untuk membantu putrinya dengan cara apapun yang dia bisa. Ketika Lee berusia 7 tahun, ibunya mendaftarkannya untuk pelajaran piano dalam upaya untuk memperkuat jari-jari anaknya yang pada saat itu terlalu lemah untuk memegang pensil. Itu adalah sebuah perjuangan. Guru piano Lee merasa terbebani karena harus mengurus cacat yang separah itu. Dia pun berusaha menghalangi niat Wu dengan mengatakan bahwa Lee tidak memiliki bakat. Tapi Wu tidak mau menyerah. Dia menginginkan yang terbaik untuk putri kecilnya. Lee juga bertahan. Pada tahun 1992, Lee memenangkan hadiah pertama di lomba musik pelajar nasional Korea Selatan. Juri bahkan tidak tahu bahwa dia cacat sampai pemenang diumumkan. Ketika dia berusia 12 tahun, Lee memberikan resital solo pertamanya, dan dia menyumbangkan semua hasilnya untuk dana bagi para penyandang cacat. Sejak saat itu, dia telah memenangkan banyak penghargaan berbeda. Dia tidak pernah membiarkan kesulitan menghentikannya. Faktanya, dia membutuhkan waktu 5 tahun untuk belajar memainkan Chopin's Fantasy Impromptu. Hari ini, Lee Hee-ah telah menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Baik karena semangatnya yang positif dan penuh syukur, dan juga untuk musiknya yang indah. Lee berterima kasih kepada Yahwa karena telah menjadikannya sebagaimana adanya dia sekarang, sehingga dia dapat berguna dalam menguatkan orang lain untuk memandang melampaui keterbatasan mereka. Para pendengar, ketika saya mendengar cerita Lee Hee-ah, saya teringat pada kitab Filipi pasal 4 ayat 13 yang mengatakan, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku." Jika hidup membuat Anda merasa kewalahan, datanglah kepada Yahwa. Apapun masalah Anda, baik masalah kesehatan fisik, pergumulan keuangan, konflik antar pribadi, atau apapun itu, Yahwa adalah kekuatan, kebijaksanaan, dan kenyamanan Anda. Kitab Mazmur pasal 46 ayat 1-2 menjanjikan, Yahwa itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut.
Anda butuh pertolongan, keberanian, kenyamanan, atau kebijaksanaan untuk mengetahui apa yang harus dilakukan? Datanglah kepada Yahwa. Anda tidak akan membuat dia lelah atau membuat dia kebingungan, karena dia memiliki semua kebijaksanaan. Bahkan dia senang menjawab doa yang dipanjatkan dengan iman. Dalam kitab Mazmur pasal 50 ayat 15, Bapa berfirman kepada kita, "Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku." Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga, majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Ujian atau tes dalam bentuk apapun bisa membuat stres. Saya sangat menyukai apa yang Anda bagikan hari ini, Doni, bahwa Yahwa ingin kita lulus dari ujian terakhir. Dia ingin kita mewarisi kerajaannya yang merupakan hadiah bagi semua orang yang lulus dari ujian terakhir. Jadi, dia memberitahu kita apa yang perlu kita ketahui untuk lulus. Bapa tidak memberitahu kita hal-hal ini untuk menakut-nakuti kita. Banyak orang menyimpan ketakutan yang terpendam dalam-dalam tentang akhir zaman. Tetapi Yahwa lebih dari mampu untuk menyelamatkan umatnya melalui hari-hari mendatang. Kita tidak perlu khawatir tentang itu. Sebaliknya, fokus kita harus pada hati kita. Sudahkah kita berserah diri sepenuhnya? Dan bagian dari penyerahan itu adalah menaati setiap perintahnya, termasuk perintah untuk meninggalkan Babel, agar kita tidak mengambil bagian dari dosa-dosanya, dan agar kita tidak terjebak dalam malapetaka-malapetakanya. Iya, Anda sudah mengatakan itu sebelumnya, dan saya juga mendengar Anda mengatakannya di program yang lain, Doni. Apa? Perintah Yahwa untuk meninggalkan Babel. Nah, Anda tahu, saya dibesarkan dengan hanya mendengar khotbah sesekali tentang kitab Wahyu pasal 18. Saya sudah pernah mendengar pendeta dari mimbar berkhotbah tentang kitab Wahyu pasal 18 ayat 4. Mari, keluarlah daripadanya, hai umatku. Tetapi, tidak peduli berapa banyak khotbah yang saya dengar, saya tidak pernah benar-benar menganggapnya sebagai sebuah perintah. Sebaliknya, itu disampaikan lebih sebagai sebuah undangan. Biar saya tebak, gereja Anda adalah satu-satunya gereja sejati yang memiliki semua kebenaran. Semua orang yang lain, semua gereja yang lain adalah Babel. Jadi ini menjadi perintah bagi Anda untuk keluar berbaris dan pergi menyebarkan keyakinan Anda kepada orang lain. Dan mencoba serta membuat mereka datang dan bergabung dengan gereja Anda. Bagaimana Anda bisa tahu, Doni? Karena itu sama dengan denominasi di mana saya dibesarkan. Kita adalah gereja yang benar. Gereja Anda bukan. Kamilah yang benar. Jadi, untuk menyelamatkan semua orang, kita harus pergi dan menyampaikan undangan untuk bergabung dengan kita. Karena, tentu saja, kita memiliki kebenaran. Kita bukan Babel. Tepat. Itu adalah sebuah undangan. Mari, keluarlah daripadanya, hai umatku. Saya juga tadinya berpikir seperti itu. Ya, begitulah. Kita semua sudah diajar seperti itu. Tapi kemudian saya melihat ayat di kitab Jenewa. Anda tahu itu adalah Alkitab para reformator gereja. Dan di situ ayat ini tidaklah berupa undangan. Di situ tidak dikatakan mari, tetapi dengan tegas dikatakan keluarlah. Itu adalah sebuah perintah, bukan sebuah ajakan. Lihat, kebenarannya adalah terlepas dari apapun yang kita yakini, tidak ada denominasi yang dibebaskan dari perintah surga untuk meninggalkan Babel. Semua agama, semua denominasi, semua organisasi keagamaan, semuanya telah minum anggur Babel. Ya, katakanlah mungkin mereka hanya meminum beberapa jenis dari anggur itu. Tetapi intinya,
semuanya telah minum anggur yang memabukkan dari doktrin palsu itu. Anda tahu, menurut perkiraan, saat ini jumlah denominasi Protestan ada di sekitar angka 30.000. Iya, dan semuanya yakin bahwa mereka memiliki kebenaran dan yang lainnya adalah Babel. Tentu saja, dan angka itu bahkan belum termasuk Katolik Roma atau Persekutuan Ortodoks Timur, Ortodoks Rusia, Ortodoks Yunani, dan lain-lain. Yang perlu diingat adalah bahwa meskipun kesalahan mereka berbeda, mereka semua telah memeluk dan mengajarkan kesalahan. Pesan malaikat kedua memberitahu kita bahwa Babel telah jatuh. Kitab Wahyu pasal 18 memerintahkan semua orang untuk meninggalkan gereja-gereja yang jatuh, yang mengajarkan kesalahan, dan semuanya termasuk. Iya, dan ini bukan hal yang mudah untuk dilakukan, Doni. Ya, tentu tidak mudah. Ini benar-benar akan menjadi perjalanan yang sepi. Anda bisa merasa benar-benar sendirian. Dan kemudian, tentu saja, itu akan ditambah dengan semua penghakiman dan kecaman dari mereka yang tetap tinggal bersama gereja-gereja yang jatuh. Iya, Anda benar, Mario. Tetapi hal yang harus kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah, jika kita tidak dapat lulus dari ujian awal yang lebih mudah ini, apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan lulus dari ujian yang lebih sulit dan lebih canggih? Lihat, fase ketiga dari tes terakhir akan datang. Kita akan membahasnya di program yang akan datang. Tetapi jika kita gagal sekarang, ketika kita merasa tidak nyaman untuk menaati kebenaran, maka apa yang membuat kita berpikir bahwa kita akan tetap setia di hari-hari mendatang ketika hidup kita dipertaruhkan? Anda benar, Roni. Dan sekaranglah saatnya untuk menyelidiki hati kita untuk melihat di mana letak kesetiaan kita. Sekarang saatnya untuk bersiap-siap. Yahwa tidak mengirimkan pesan-pesan ini untuk menakuti kita. Jika dalam pencarian hati Anda menyadari bahwa Anda lebih cenderung untuk berkompromi, bahwa Anda lebih cenderung untuk berkelompok, itu belum terlambat. Itulah sebabnya Bapa memberitahu kita apa yang dimaksud dengan ujian terakhir. Dan itu supaya kita bisa bersiap-siap. Apapun yang kita butuhkan, Dia akan menyediakannya. Pengampunan, pengudusan, pemulihan, pemurnian motif. Dia akan memberikannya kepada kita. Ya, dan bahkan jika Anda membutuhkan niat untuk dikuduskan, maka Anda hanya perlu memintanya. Dalam kitab Markus pasal 11 ayat 24, Sang Juru Selamat berjanji dengan berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Jadi apa yang Anda butuhkan? Apakah Anda membutuhkan rasa lapar akan firman Yahwa? Itu sudah diberikan. Apakah Anda perlu memahami apa yang Anda baca? Dia akan memberikannya pada Anda. Apakah Anda ingin kehendak Anda sejalan dengan kehendak Yahwa? Sehingga ketika menaati Dia, Anda tetap melakukan apa yang ingin Anda lakukan? Sekali lagi, mintalah. Dia akan menyediakannya. Dia dengan rindu sedang menunggu kita untuk meminta bantuannya dalam melakukan persiapan. Dia ingin kita mewarisi kerajaannya. Jadi apapun yang Anda butuhkan, Anda dapat meminta dan Dia telah berjanji bahwa Dia akan menyediakannya. Ya, itu indah. Itu menunjukkan bahwa apapun yang kita perlukan untuk menerima keselamatan, Dia bersedia menyediakannya bagi kita. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami lagi besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan Kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.